Halo, jumpa lagi di A666. Kita akan melanjutkan masih membahas video mengenai sekolah kedinasan ya, terutama pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023. Jadi kita masuk ke sini ya untuk pendaftarannya seperti apa, karena kemarin dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan untuk pendaftaran itu sudah ada semua ya, sudah siap semua untuk kita upload dalam pendaftaran ya. Jadi tahapan berikutnya dari tahapan pendaftaran sekolah kedinasan ya, yang berikutnya adalah tahap nomor 3 ya. Nomor 3 itu login, kemudian nomor 4 itu melakukan pendaftarannya, nomor 5 itu cek risame, kemudian nomor 6 itu menunggu verifikasi atau seleksi administrasi. Jadi kita akan langsung mulai saja ke nomor 3 ya, karena sebelumnya sudah membuat akun ya. Sudah membuat akun. Jadi kita akan login untuk melakukan pendaftaran. Oke, masuk ke alamat SSCN Dikdin ya. Nah, kalau enggak kita langsung masukkan SSCN Dikdin ya kalau lupa. Nah, di sini ada Dikdin BKN. Kita klik saja, kemudian kita tunggu loadingnya. Kemudian di sini ada login ya, teman-teman ya, semuanya klik login di sini. Kemudian nah, di sini dimasukkan NIK-nya yang kemarin untuk melakukan pendaftaran ya. Oke, kemudian passwordnya jangan lupa, ini saya perbesar dulu. Oke, kalau sudah kita masukkan saja di sini sebentar alamatnya yang kemarin ya, kita nah klik. Oke, ternyata salah ya. Oh, kita cek dulu kalau misalkan itu harus dicek di kartu akunnya ya, yang kemarin kartu akunnya di sini ya, kosong ini ya. Nomor KTP-nya kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Nah, jangan lupa passwordnya ya, yang kemarin ya, jangan sampai lupa yang sudah dibuat sebelum membuat kartu akun ya. Nah, sudah berhasil. Kemudian tahapan yang pertama ya, tahapan pertama ini unggah swafoto ya. Kemarin kita sudah siapkan swafotonya. Swafotonya yang seperti ini ya, kanan dan kiri ya. Untuk memegang KTP dan kartu akun yang tadi ya kita sudah siapkan. Ini ya, seperti ini. Jadi kita upload saja di sini ya, di sini silahkan unggahnya di sini, kita pilih filenya. Kemudian di sini keterangannya, berkas diterima ya. Kalau sudah muncul fotonya sudah berhasil, berarti maksimal 200 KB. Kemudian yang kedua, swafoto dengan wajah yang jelas ya. Jadi wajahnya saja ya seperti ini. Kemarin kita juga sudah siapkan ya di sini. Nah, ini kita uploadkan saja di sini. Kita unggah ya. Kita pilih file. Kemudian kita siapkan di sini. Dan kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul ya, artinya sudah bisa diterima oleh sistem. Kalau belum muncul di sini belum diterima oleh sistem, karena bisa jadi ini ukuran filenya masih di atas 200 KB. Jadi perlu dikompres terlebih dahulu ya. Kemudian di sini juga filenya mungkin posisinya portrait ya, bukan landscape ya, atau berdiri gitu kan, harusnya landscape atau melebar gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya kita akan mengisikan biodata ya. Biodata ini disesuaikan dengan KTP ataupun dari kartu keluarga. Kemudian di sini alamat domisili karena masih sama, kita kopikan saja dari alamat KTP sama dengan KTP. Kemudian di sini dipilih ya. Untuk provinsinya nanti berjenjang kabupaten atau kotanya kita harus pilih, tidak boleh diketik. Akun media sosialnya kalau di sini tidak ada tanda bintang ya, bisa dikosongkan ya sementara. Kemudian kalau punya prestasi nih untuk menambah nilai ya, jadi bisa tambahkan di sini. Kemudian
Di sini jumlah saudara dihitung termasuk Anda ya, jadi termasuk kalian, nanti saudara kalian, kakak adiknya berapa gitu. Ditulis di sini. Kemudian suku bangsanya ya. Ditulis karena bintang semua. Tinggi badan ya. Kemudian berat badan. Kita sudah isi semua ya, mulai dari lengkapi data diri ya biar lebih cepat, kemudian semuanya sampai dengan data orang tua ya, kemudian gaji ya, orang tua baik ayah maupun ibu ya. Kemudian di sini captcha ya, captcha kita masukkan. Kalau sudah diisi lengkap silahkan dimasukkan, kemudian klik selanjutnya. Nah, kita tunggu loading ya. Berikutnya mendaftar formasi. Nah, ini penting. Kemarin kalian untuk bukti bayarnya itu kemana? Nah, di sini kalau dikirimnya ke Poltekpel ya, maka nanti pilih Poltekpel ya, jangan sampai salah karena bukti bayar yang kalian sudah ini setorkan adalah untuk bukti pendaftarannya ya, jangan sampai beda. Kalau beda berarti harus punya bukti daftar ya yang lain sesuai dengan sekolah yang akan dipilih di sini. Kita pilih nah, Poltekpel Banten. Nah, jenis formasinya pola pembibitan ya. Kemudian kita baru pilih. Nah, setelah berubah ya, maka bisa di bawahnya bisa dipilih. Kalau tadi yang belum dipilih maka belum bisa memilih di sini. Nah, kalau sudah pendidikannya apa? Sesuai dengan ijazahnya ya di sini ya. Kemarin kita udah siapkan ijazahnya adalah SMK ya. Berarti kita pilih SMK jurusan Teknik Otomotif ya. Di sini sesuai dengan ijazahnya ya. Ini keahlian Teknik Otomotif ya, sesuai. Kemudian jurusannya untuk pendaftarannya nanti permasalahan kapal. Jadi yang di sini pendidikan adalah pendidikan kalian sebagai syaratnya. Kemudian lokasi formasi Kementerian Perhubungan, lokasi tes. Nah, ini yang dekat dengan rumah kalian ya lokasi tesnya. Nah, ini di UPT BKN Semarang saja karena di Jawa Tengah. Kemudian provinsi. Sekolahnya di mana provinsinya ya? Sekolahnya di Jawa Tengah ya, dipilih. Kemudian kabupatennya atau kotanya di mana dipilih juga ya. Kemudian nama sekolahnya dicek di sini, nama sekolahnya di sini ada ya. Nah, kita tulis sesuai dengannya aja di ijazah. Kalau misalkan kalian menggunakan rapor ya, sama kan di rapor juga ada nama sekolahnya ya. Jadi tuliskan saja sesuai dengan yang ada di ijazah maupun rapor, namanya disamakan ya. Untuk memudahkan siapa? Memudahkan nanti verifikasinya kalian langsung dapat ya. Maksudnya dapat informasi lebih cepat ya daripada yang lain karena verifikator langsung bisa melihat data kalian yang sesuai dengan dokumennya ya, sesuai. Kita masukkan saja di sini. Kemudian NISN-nya, NISN sekolahnya. Di sini adakah NISN-nya? Nah, nomor induk siswa nasional ya, bukan NISN-nya ada nih di ijazah ya. Kalau di rapor juga pasti ada ya di halaman depan ya. Dipastikan sama. Ya, kita isikan lagi. Jadi kalau sudah lengkap seperti ini enak ya. Kemudian NPSN. Nah, NPSN-nya di ijazah ada atau tidak? Kita lihat. Oh, kalau belum ada mungkin di rapor ya, di rapornya ada nggak NPSN-nya? Oh, di rapor yang di sini juga belum ada, berarti kita cari di googling saja NPSN. Ya, kita cari di googling SMK Kasus. Nah, di sini sudah ada ya NPSN-nya nih di Kemendikbud ya. Kalau kalian belum ini lupa ya mungkin. Nah, di sini sudah ada ya sesuai. Nah, ini NPSN-nya sekian, 23 sekian ya. Kayaknya di ijazah tadi ada ya 203 sekian.
Oh, belum. Oh, ini ada nih, nomor pokok sekolah nasional juga ada ya. Kalau misalkan di ijazahnya belum muncul ya nanti cari saja di Kemendikbud ya data referensinya. Ya, sudah ada sebenarnya. Kemudian tahun lulusnya disesuaikan dengan ijazahnya. Ini lulus tahun berapa? Dilihat ya di sini tahunnya 2022. Jadi baru kemarin ya, ini lulus pasti bisa dong. Ya, apalagi yang tahun 2023 berarti belum dapat ijazah. Nah, nanti pakai rapor. Nah, nomor ijazahnya di mana? Nomor ijazahnya ini yang bawah ya. Nomor serinya M strip SMK, kemudian K kurikulum 13 ya, berarti K3, kemudian 3, kemudian nomor serinya ini ya, harus disamakan. Untuk apa? Kemudahan dari verifikasi petugas. Jadi kita sudah mendaftarkan ya. Oh, ini tanggal ijazah, sorry, bukan nomor ijazah, nomor ijazahnya di atas ya. Nah ini tanggal ijazahnya sesuai dengan di sini tadi tanggal berapa yang ada di sini. Nah, 9 Juni ya, 9 Juni 2022. Kita lihat, pilih tahunnya, kemudian kita geser Juni ya, 9 Juni. Nah, kemudian kalau sudah pastikan nih petunjuknya dibaca ya. Kurang lebih sama seperti yang tadi dijelaskan ya. Kita masukkan captcha-nya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini nilai rata-rata ijazah. Nah, kita kembali lagi ke ijazahnya. Nah, di sini ada rata-rata udah ada ya 80,21. Ya, jadi nilai yang diinputkan adalah ratusan ya. Jadi ini rentangnya 0 sampai dengan 100 ya. Jadi kalau kalian belum nilainya bukan formatnya ratusan, silahkan dikonversi ya. Nah, di sini syarat minimal instansi 7 ya, karena di sini rentangnya sekian ya. Jadi isilah dengan ini maksimal 2 digit di belakang koma ya. Komanya itu menggunakan tanda titik ya. Untuk skala, nah ini konversi ya. Untuk skala 10 lakukan konversi. Skala 100 misalkan dari 7,25 dikonversi menjadi 72,5 ya. Disesuaikan. Kemudian kalau sudah ya, kemudian ini paling besar nih ya, pastikan nilai sesuai, kesalahan entry, pemalsuan nilai menjadi tanggung jawab pendaftar ya. Jadi pastikan ini sama. Jadi kalau di ijazah di sini beda, ya nanti konsekuensinya ya tidak lulus seleksi administrasi ya. Jadi harus disamakan. Dan persyaratan minimal kan instansi 70 ya. Gitu. Oke. Ini kita inputkan, pastikan sudah lengkap semuanya. Kita klik selanjutnya. Nah, kita masuk ke unggah dokumen karena kita kemarin persiapkan dokumen ya, pastinya harus. Nah, di sini ada tanda bukti pembayaran ya, di mana ada menyertakan nama atau NIK-nya. Kalau kalian yang belum bisa menunjukkan di bukti transfer otomatis itu ada nama dan IK-nya, kan bisa ditulis ya di buktinya, kemudian di scan ulang ya. Di sini ukuran maksimalnya adalah 500 KB dengan formatnya JPEG ya, atau gambar ya. Mulai dari 100 sampai dengan 500 KB. Nah, kita akan pilih di sini unggah ya, karena statusnya belum diunggah. Kita unggah terlebih dahulu bukti untuk pendaftaran. Bukti bayar ini ya, bukti bayarnya. Oh, di sini format ya. Kalau ukuran tadi ukurannya masih 66 ya, karena di sini minimal tadi berapa? 100. Jadi kita harus perbesar ukurannya. Jadi kita buka saja enlarge JPG ya. Jadi perbesar fotonya, ukurannya. Jadi kita klik saja di sini foto enlarger ya, yang online. Kemudian nanti kita pilih bukti bayarnya yang tadi, karena masih kurang ukurannya masih 66 KB, harusnya minimal adalah 100 KB. Nah, ini tergantung koneksi ya, di sini koneksinya lagi agak kurang bagus ya. Kalau tidak nanti bisa gunakan ini save as ya, save as sendiri. Jadi saya coba cari yang lain ya, foto atau enlarger JPEG
ya. Oke. Kita pilih yang bawah ya, yang mana lagi nih? Best free image resizer ya, siapa yang cepat dulu kebuka ya file atau websitenya untuk kita gunakan. Nah di sini sudah cepat nih yang ini ya, pakai image resizer.com aja teman-teman. Kita sarankan ya, tinggal kita upload foto bukti bayarnya. Ini close saja tadi. Kemudian di sini sudah ada ya ukurannya. Kemudian ini kita akan perbesar jadi berapa. Nah, di sini persentase aja udah. Jadi 2 kali lipat atau 150 aja, bukan 200 ya, berarti setengahnya kali. Atau enggak berapa ya, langsung 200 juga boleh lah ya, langsung biar besar karena 66 nanti dijadikan 100 ya. Jadi kalau 2 kali lipat dari 66 kilobyte masih cukup ya untuk sampai dengan batas maksimal adalah 500 KB. Kalau kita sudah download juga ya, tadi setelah di enlarge gitu otomatis terdownload, kemudian kita harus unggah. Nah, di sini video mungkin agak panjang ya, teman-teman ya. Jadi agak panjang karena memang prosesnya banyak ya. Kalau di sini kita lihat sudah kita upload terlebih dahulu. Di sini tadi sudah jadi berapa ya? Sudah jadi berapa ini view-nya. Kemudian dipilih lagi. Ini kita lihat dulu. Kemudian ini masih ada yang kurang pas ya, kita lihat dulu properties dulu sudah berapa atau gede banget. Oh 1,1 kegedean. Kalau 200 tadi ya, 200 ini kita gedean ternyata ya. Kita buat 145% saja ya. Kita klik enlarge lagi, kemudian kita pokoknya sesuaikan ya, jangan sampai dengan 500 dan kurang dari 100 kilobyte. Ini masih besar sekali kayaknya ya. Tadi berapa? Kita lihat lagi di downloadnya. Ini kita lihat bukti bayar yang barusan kita download itu. Oh masih 700 ya, kegedean. Berarti kita kurangi lagi presentasenya 112% ya. Kita lihat dulu sebelum kita upload. Oke. Nah di sini sudah menjadi 400 ya, jadi bisa ya. Gitu. Jadi kita bisa unggah yang kedua ini. Nah, ini proses mengunggah, menyiapkan. Kemudian berikutnya adalah persyaratan lain sambil menunggu ya. Oh, di sini masih belum diunggah ya. Kita upload terlebih dahulu. Mengunggah bisa nggak ya di sini? Menyiapkan dokumen, isi berkas tidak sesuai ketentuan. Kenapa tidak sesuai isi ketentuan ya? Formatnya JPEG loh sudah ya. Oh mungkin kita harus rename ya. Jadi di sini memang agak tricky ya teman-teman ya. Agak tricky. Ini sudah bisa sebenarnya ya. Kenapa di sini tadi ukuran maksimal format JPG. Tak unggah, menyiapkan isi berkas tidak sesuai ketentuan. Emang ketentuannya apa ya? Isinya kan ada NIK ya, harusnya bisa dong di sini. Oke, nanti kita coba lagi ya. Untuk satu ini aja agak ribet ya, nggak apa-apa nanti kita siapkan. Kemudian persyaratan lainnya ya, persyaratan lainnya diunggah dalam satu berkas format PDF ya, formulir pernyataan, kemudian formulir menyetujui hasil, kemudian pertanggungjawaban mulut telak tidak buta warna, kemudian kalau yang ini pendaftar orang asli Papua ya juga ditambahkan di sini ya, totalnya nanti 2 kilobyte. Jadi yang ini ya teman-teman ya, berkas ini dan ini. Jadi semuanya ini nanti dijadikan satu ya, dijadikan satu, berkas-berkasnya dijadikan satu, semuanya di sini.
Nah, jadi kita langsung unggah saja ya, yang kemarin kita unggah menjadi 1 ya. Kita cek datanya ya, datanya kemarin di mana. Kita akan upload di sini. Kita ambil dulu untuk data yang sudah digabung ya. Jadi untuk ininya harus digabung ya, jangan sampai tidak digabung ya satu berkasnya itu. Jadi sudah digabung dan dikompres ya, jangan lupa digabung jadi 1. Kemarin sudah digabung atau belum ya? Kayaknya ini ya. Kita buka, nah kita unggah. Nah ini sudah diunggah, kita lihat di sini dokumennya. Ini ya, jadi semuanya sudah bisa dijadikan 1. Oke, berikutnya persyaratan nilai ya, di sini bukan hasil pembulatan, menggunakan ijazah maupun raport ya. Jadi di sini ukurannya 100 KB sampai 1 mega atau 1000 KB ya. Kemudian kita ambil ijazahnya. Ijazahnya kita upload di sini. Nah, sudah, kita lihat lagi, dipastikan ya. Dipastikan di sini. Nah, ini sudah. Kemudian di sini untuk KTP atau kartu keluarga. Kalau yang belum punya KTP pakai kartu keluarga. Oke, kita pakai KTP saja. Ini formatnya JPEG ya, JPEG ukuran 100 sampai 500 KB. Kita lihat di sini sudah sesuai. Kemudian pas foto ya, pas fotonya sesuai dengan yang kemarin ya. Nah, ini sudah di-upload juga di akun, jadi tidak perlu lagi. Jadi PR-nya kita masih di sini ya untuk bukti bayarnya. Kita unggah lagi bukti bayarnya. Bukti bayar isi berkas tidak sesuai dengan ketentuan. Sepertinya harus difoto ya. Jadi karena di sini bukti bayarnya seperti ini ya, jadi kita harus edit terlebih dahulu biar jadi landscape atau portrait ya. Atau enggak, kita harus foto saja ya. Foto terus nanti dikirim ke sini. Jadi kita fotoin saja biar gampang. Nah, kita sudah skip ternyata ya, karena ini kan tadi kita sudah berhasil nih diunggah, dan ini padahal harus tinggal diedit saja ya. Dari foto ini kita foto ulang ya, jadi harus difoto ulang karena mereka yang sistem ini memintanya bukti bayarnya harus yang landscape seperti ini. Kalau tadi kan kotaknya ya kayak di crop gitu, jadi nggak boleh ya, jadi nggak diterima ya. Tinggal difoto ulang terus dikirim. Nah, nanti upload di sini. Nah, ini akhirnya berhasil ya. Karena jenis dokumen, semua dokumennya kita sudah isi ya, semua unggah-unggah dokumennya sudah lengkap. Jadi kita bisa klik selanjutnya, masuk ke tahapan resume ya, resume, atau kita cross check lagi. Tahapan yang ke-6, cek kembali datanya, formasi yang dilamar, dan akhiri pendaftaran. Jadi pendaftaran ini semudah ini ya teman-teman, hanya kalian harus cermat ya untuk mempersiapkan tadi ya. Kemudian di sini kita resume pendaftaran ya, pastikan resume pendaftaran dicek ya, kotak-kotak ini di checklist ya. Jadi untuk menceklis untuk apakah sudah sesuai ya. Pertama adalah mendaftar di mana sekolahnya. Oke, cek. Kemudian instansinya sesuai atau belum. Kemudian di sini jurusannya juga sudah. Kemudian formasinya di mana. Kemudian ada lokasi tes ya. Kalian pilih lokasi tes di mana. Nah, kalau misalkan masih ada yang perlu diperbaiki, silahkan diklik saja. Di sini ada formasi, ada nilainya. Kalau biodata, yang mana yang belum sesuai. Oke, kemudian selanjutnya kita harus cek semua ya. Di sini namanya, kemudian tempat lahirnya, tanggal lahir sudah ada di akun, kemudian nama sekolahnya, provinsinya, tahun lulus, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, nilai rata-rata ijazahnya, kemudian agamanya, semuanya harus dicek kalau sudah sesuai. Kalau belum sesuai kembali lagi ya ke sana.
Kemudian di sini provinsi, nomor HP, nomor telepon, kemudian email dicek, kemudian juga di sini ada dokumen ya, dokumennya sudah terunggah. Jadi kalau yang sudah terunggah jangan lupa kalian mesti lihat apakah benar. Jadi kalian tidak salah upload ya. Kalau tidak salah upload silahkan. Nah kalau sudah oke, kemudian kita cek, kemudian persyaratan dokumen lainnya kita harus cek, wajib ya. Karena kalau kalian salah upload, kalian otomatis langsung gugur ya seleksi administrasinya, nggak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Kemudian kita tunggu ya loadingnya, karena hari ini mungkin lagi banyak yang daftar ya, jadi koneksinya juga lumayan ya di server ya. Kita pastikan datanya sesuai dulu ya, jangan sampai kalian buru-buru pengennya cepat ya. Sabar, karena masih sampai tanggal 30 April ya, jadi masih ada waktu teman-teman. Dipastikan yang kalian upload itu sesuai ya, sudah sesuai. Kemudian dokumen berikutnya persyaratan nilai ijazah berarti ya, atau rapornya diklik, dilihat dulu apakah yang sudah terupload itu sesuai ya, filenya sama atau bukan, malah salah harus KTP atau apa, udah kebalik kan, berarti harus diperbaiki lagi ya. Jadi kalau ijazahnya ada halaman depan dan halaman belakangnya yang ada nilai rata-ratanya. Intinya ada nilai rata-ratanya ya, walaupun juga nanti rapor ya, di rapor juga disesuaikan. Kalau rapor itu nanti untuk semester 11 dan semester ke-12 ya raportnya. Jadi nanti skalanya ada ya di sini. Untuk yang rapor ya, untuk komponen rapor ya, di sini ada minimalnya 10. 70 ya nilai minimalnya. Kita sudah cek. Kemudian di sini warga negara dibuktikan dengan KTP atau kartu keluarga. Kita cek ya, kita lihat dulu, oh KTP-nya sudah. Kemudian pas foto ya, latar belakang merah menghadap ke sini, ke depan ya. Kita lihat, nah udah menghadap ke depan dan latar belakang merah. Oke, kita pastikan centang semua yang sudah benar. Kemudian, nah di sini untuk demikian kita akhiri prosesnya ya. Jadi di sini udah warna merah. Pastikan kalian sudah benar nih. Saya sudah memastikan dokumen, kemudian pilihan-pilihan, isian-isian sudah sesuai. Maka kalian bisa akhiri proses pendaftaran. Klik, kemudian di sini ada peringatan lagi. Semua data terkait pendaftaran sudah tidak bisa diubah lagi ya. Jadi pastikan ini sebelum kalian mengajukan ke sini sudah pasti ya, sudah mantap, sudah nggak ada perubahan ya. Jadi karena tidak bisa diubah. Oke, bismillah, kita selesaikan saja, klik tombol iya. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita masuk ke resume pendaftaran sekolah kedinasannya, atau tahapan yang setelah login pendaftaran dan ini resumenya. Kita akan menunggu untuk memuat data akhirnya. Jadi kalian sudah selamat melakukan pendaftaran ya, berhasil melakukan pendaftaran. Nanti ada tahapan berikutnya, ada verifikasi, kemudian pembayaran dan ujian. Nah, di sini dokumen kalian sudah disubmit ke sekolahnya untuk dilakukan verifikasi apakah sesuai lulus seleksi administrasi atau tidak ya. Kemudian jangan lupa di sini ada cetak informasi akun, kemarin sudah untuk selfie atau swafoto, kemudian ini cetak kartu pendaftarannya ya. Kalian sebagai bukti sudah melakukan pendaftaran di sekolah kedinasan tahun 2023. Ini dia buktinya. Nah, kalian kalau sudah punya seperti ini, berarti kalian sudah berhasil untuk mendaftar sekolah kedinasan di tahun 2023 ya. Di sini sesuai dengan pilihan kalian sekolahnya di mana ya. Kemudian di sini sudah ada tanda tangan sertifikasi elektronik. Jadi ini sudah sah, sudah dinyatakan bukti sah dari sistem SSCN ya. Kalian sudah berhasil untuk mendaftar di sekolah kedinasan tahun 2023 ya. Di sini kita akan lanjutkan lagi. Untuk video berikutnya nanti tahapan cek kelulusan, pembayaran,
cetak kartu ujian seleksi dan pengumuman hasil seleksi ya. Tapi kita akan lanjutkan nanti ya, karena tahapannya masih lama ya. Jadi kalau kalian masih ada yang bingung, silahkan komen di bawah dan tanyakan saja yang bingung apa. Nanti kita akan bantu agar kalian juga bisa melakukan pendaftaran dengan lancar dan pastinya tidak melewati batas waktunya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi.